Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menemani bulan puasa atau bulan Ramadan kalian. Untuk kisah cerita kali ini berjudul Mesum di Bekas Rumah Pesugihan. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Mandek sik lur, golek sarapan, ucapku ke kakak saya, Siwir, yang lagi nyetir si Otong, nama motor kesayanganku. Golek neng endi? Tanya Siwir. Menggok kono neng desa kuno mesti enek warung. Akhirnya Siwir mengemudikan si Otong masuk ke dalam desa. Entah namanya desa apa, aku tidak tahu. Warga di desa ini cukup ramah. Meski tidak kenal, mereka tetap saja menyapa dengan ramah. Siwir tetap melanjutkan menyetir si Otong dengan pelan-pelan, sambil kepalanya tolah-toleh cari warung. Tiba-tiba Siwir mengerim si Otong mendadak. Enek opo to lur, kok ngerim mendadak? Tapi Siwir diam saja sambil melihat ke depan. Aku pun akhirnya melihat ke arah Siwir, menatap. Di depanku terlihat pagar yang terbuat dari bambu menutupi aspal desa. Dan di dalam pagar itu, kira-kira 200 meter, terdapat rumah gedung 3 lantai yang sudah hancur dan temboknya sudah menghitam. Mungkin menurutku rumah itu habis terbakar. Rumah itu terletak di kiri jalan. Lur, yo balik, ucapku sambil menepuk Siwir. Tetapi Siwir tetap diam saja sambil menatap rumah itu. Aku yang sudah hafal dengan karakter Siwir yang berkelakuan aneh seperti itu, langsung menampar pipi Siwir. Tapi aku lupa kalau Siwir pakai helm, jadi tanganku yang linu. Mas, balik mas, dalane buntu, ucap bapak-bapak sambil mengayunkan tangannya. Aku pun langsung menggoyang-goyangkan tubuh Siwir. Siwir ini bisa dikatakan bisa melihat sosok yang tidak kasat mata. Lur, ayo ndang munggah. Aku pun bergegas naik, dan Siwir langsung memutar gas si Otong. Lur, enek opo toh? Tanyaku. Wes mengko wae, jawab Siwir. Siwir pun menghentikan si Otong di depan warung yang baru buka. Lokasinya di dekat gapura desa, yang tadi pas kita masuk desa masih tutup. Bu, teh anget kalih, pecel kalih, ucapku ke ibu-ibu warung. Nggih mas, sekedap nggih, ucap ibu ramah itu. Siwir bercerita
pas waktu kita sampai di depan pagar tadi, Siwir melihat ada sosok makhluk wanita berkepala ular yang membuat Siwir berhenti mendadak. Dan pas Siwir melihat itu, Siwir sangat kaget, sangat ketakutan, dan Siwir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Asem, isu-isu wis delok demit, gerutu Siwir sambil memakan pisang goreng hangat. Akhirnya, karena ibu warung itu mendengar cerita dari kami, ibu itu bercerita kabar burung yang tersebar di warga desa itu. Rumah itu dimiliki oleh pengusaha, namanya Pak R. Pak R memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Dan kabar yang beredar, Pak R ini melakukan perjanjian pesugihan dengan sosok ratu siluman ular. 5 orang anak dan istrinya meninggal dijadikan tumbalnya. Dan karena Pak R sudah tidak bisa menyetorkan tumbal, maka Pak R lah yang menjadi tumbal. Dan Pak R akhirnya meninggal terbakar pas waktu rumahnya kebakaran. Terus nopo to Bu, kok enten pager ten meriku? Tanyaku. Ternyata pagar itu dibuat biar tidak ada lagi warga yang masuk ke situ. Kejadian 1 tahun yang lalu, ada sepasang muda-mudi yang mesum di situ. Waktu itu si pria teriak-teriak minta tolong, dan teriakannya mengundang warga desa setempat. Saat warga desa sampai di rumah itu dan didapati si wanita sudah tidak memakai sehelai benang pun, dan si pria cuma memakai sidi saja. Pas waktu itu si wanita yang sudah telanjang bulat kesurupan dan mengeram sambil bilang, "Mati kowe, mati kowe." Warga pun membawa muda-mudi itu ke salah satu warga yang bisa hal-hal gaib. Tetapi naas, 3 hari kemudian si wanita meninggal dan si pria jadi gila sampai sekarang. Si pria sekarang dipasung di rumahnya. Makanya warga desa memagari rumah itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dan ditambah warga kalau malam ronda untuk jaga desa. Dan setelah kita kenyang, kita pamit ke ibu warung itu. Lalu kita ke musola untuk sholat dulu dan meminta keselamatan kepada sang pemberi keselamatan. Setelah sholat, aku dan Siwir melanjutkan perjalanan pulang. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.